Wanita hijrah berhijab ketemu mantan pacarnya dan berhubungan lagi, bahkan masa lalu mereka yang belum selesai membuat mereka saling mencintai lagi dan jadi permasalahan. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di kota Kediri. Seorang warga nampak melihat mobil terparkir di masjid dan tak lama mobil tersebut membuang sesuatu yang ternyata sesosok jasad wanita bercadar. Warga tersebut langsung berlari menghampiri wanita tersebut dan di atasnya ada surat. Mencoba mengejar mobil namun tak terkejar, warga kembali lebih fokus kepada jasad yang ditinggalkan. Di atas jasad tersebut terdapat kertas yang menyebutkan meminta dimakamkan secara syariat Islam dan tak boleh mencari siapa pelakunya. Para warga yang ada di sana pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib dan tak lama pihak kepolisian datang ke masjid tersebut ke parkiran di sana untuk olah TKP dan identifikasi korban. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan juga identifikasi. Semula pihak kepolisian menyangka kalau ini adalah kasus perampokan, namun setelah dilihat lagi tak ada barang hilang dan hanya ada beberapa memar jeratan tali. Hingga hasil otopsi menyebutkan korban mengembuskan napas usai dilakukan penganiayaan dan penjeratan. Pihak kepolisian tak lama menemukan mobil yang meninggalkan jasad di parkiran lewat CCTV jalanan. Terlihat mobil kabur usai dari masjid tersebut nampak tak tentu arah. Mobil tersebut pun seakan ngebut di jalanan hingga tertangkap beberapa kali CCTV melanggar lalu lintas. Permasalahan ini pun viral di sosial media karena ternyata di tempat kejadian banyak yang memposting. Hingga akhirnya ada pemilik toko buku yang menyebutkan kalau ada seorang lelaki membeli kertas dan juga spidol di tempatnya sore hari. Berkat kerja keras pihak kepolisian, korban dan pelaku berhasil diidentifikasi. Korban sendiri adalah wanita bernama Nurul Khotimah berusia 38 tahun yang tinggal di Tulung Agung, Jawa Timur. Punya suami dan juga 2 anak balita, sang suami pun tak tahu sang istri kemana hingga akhirnya mendapat kabar dari pihak kepolisian. Menurut para tetangga, Nurul dikenal sebagai ibu yang baik, sering senyum, namun tak banyak cerita dan tertutup. Dulu Nurul sendiri hanya berhijab biasa, namun 2 tahun belakangan Nurul pun memutuskan bercadar dan hijrah. Sementara pelaku sendiri bernama Makrus Rosid, 38 tahun, tinggal di Kediri dan diamankan di tempat persembunyiannya. Saat diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, Markus pun akhirnya mengakui perbuatannya. Markus sendiri adalah pengusaha percetakan, sudah menikah, ada istri dan beberapa anak. Ternyata antara Markus dengan Nurul ada hubungan yang dulu tak pernah selesai, bahkan kini mereka bertemu lagi untuk mengaku saling mencintai. Ini dia kronologis kejadian yang diceritakan oleh Markus sang pelaku. Korban dengan pelaku sendiri adalah pasangan selingkuh, keduanya mantan pacar yang dulu pernah dekat menjalin cinta. Keduanya berhubungan lagi usai keduanya mempunyai keluarga masing-masing. Belakangan suami dari Nurul, Sunario, nampak sudah tahu tentang mereka. Bahkan Sunario sendiri sempat mengadukan kepada mertuanya yang tak lain orang tua dari Nurul. Sunario mengetahui perselingkuhan ini lewat handphone, komunikasi chattingan antara Nurul dengan Makrus. Saat ketahuan dan dilaporkan kepada ayah Nurul, Nurul mengaku dirinya minta maaf, tobat dan akan berubah. Hingga akhirnya Sunario pun memaafkan sang istri dan memberi kesempatan. Waktu itu bahkan Sunario sempat menyita handphone sang istri, namun ternyata Nurul lagi-lagi ketahuan masih berhubungan selingkuh dengan lelaki bernama Makrus ini dengan cara membeli handphone baru. Hingga akhirnya Makrus yang capek ketahuan terus oleh suami Nurul meminta Nurul bercerai dan Makrus akan menikahi Nurul. Namun nampaknya Nurul tak mau menceraikan Sunario dan lebih memutuskan perselingkuhan ini. Markus kesal pada Nurul yang lebih membela sang suami daripada dirinya. Mencintai Nurul berlebih hingga akhirnya Makrus pun mencuekkan sang istri dengan anak-anaknya dan kini mengejar Nurul. Namun Nurul semakin menghindar karena dirinya merasa bersalah kepada sang suami dan juga takut. Hingga akhirnya Makrus pun merasa dendam kepada Nurul dan meminta Nurul untuk menemui dirinya untuk yang terakhir kali. Nurul pun mengiyakan bertemu dengan Makrus karena merasa diancam. Nurul dengan sepedanya menemui Markus di parkiran. Menyimpan sepeda memarkirkan di tempat tersebut, Nurul pun langsung masuk ke mobil Markus, mobil Lipina kepunyaan Markus. Keduanya jalan-jalan, bahkan keduanya menurut Makrus saat itu dan menurut otopsi, keduanya pun sempat melakukan hubungan suami istri di dalam mobil. Sesudah melakukan hubungan suami istri, mereka pun ngobrol lagi. Makrus lagi-lagi meminta Nurul untuk bercerai dari sang suami, namun tetap Nurul tak mau hingga akhirnya mengakui kalau dirinya mencintai Sunario dan ingin tetap bersama sang suami dan anak-anak. Makrus hilang akal hingga akhirnya dirinya mengambil tali di jok belakang. Mencekik Nurul dengan tali meski Nurul melakukan perlawanan, namun tenaga Makrus lebih kuat hingga akhirnya Nurul pun mengembuskan napas terakhirnya. Yakin Nurul sudah tak bernyawa lagi, Makrus menutupi wajahnya dan tak lama mencari tempat untuk membuang jasad Nurul. Makrus sendiri sempat ke toko alat tulis membeli kertas dan spidol, meminta jasad dimakamkan secara Islam dan tak mencari dirinya.
Makrus berpikiran dirinya tak bisa bernikahan dengan Nurul dan dirinya pun tak ingin Nurul jadi milik orang lain sehingga lebih memilih menghabisi Nurul. Diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani beberapa kali persidangan, Markus pun divonis 20 tahun penjara. Sementara menurut kakak dari korban Nurul bernama Agustina, kesal tak menyangka pelakunya adalah Makrus, orang yang dikenalnya pernah dekat dengan Nurul. Keluarga dan suami pun memaafkan Nurul namun tak memaafkan Makrus, meminta Makrus untuk dihukum seberat-beratnya. Begitu juga keluarga dari Makrus tak menyangka suaminya ada wanita lain, selama ini berpikiran sang suami sibuk bekerja. Memilih menceraikan sang suami Makrus karena dikhianati, istri dari Makrus pun tak tahu siapa Nurul. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.